Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Ayu Retnani Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana merancang dan menerapkan skema pengalamatan VLSM. VLSM itu variabel length subnet max. Nah, VLSM ini adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut, sehingga ketika kita mengalokasikan alamat IP dengan menggunakan VLSM ini bisa sesuai dengan kebutuhan di setiap misalnya divisi seperti itu. Nah, langsung saja kita praktekkan kita praktekkan dan kita konfigurasikan pada desain implementasi VLSM yang terdapat pada modul 11 yaitu 11.10.1 tentang desain dan implementasi VLSM addressing schema. Nah, sebelum mengerjakan modul praktek tersebut, ini ada konsep VLSM pada saat mengalokasikan IP itu yang pertama mengurutkan host dari yang paling banyak jumlahnya sampai yang paling sedikit. Nah, ini kita urutkan, kita identifikasi setiap kebutuhan itu hostnya berapa dan kita urutkan dari host yang terbanyak sampai host yang terkecil atau yang paling sedikit. Kemudian gunakan prefix-nya untuk menetapkan jumlah host yang sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, mengalokasikan IP secara berurutan. Pertama network address, kemudian first host IP, kemudian last host IP, ya boleh second host IP juga, terus kemudian last host IP, jadi first, second, last host IP, dan terakhir broadcast. Nah, biasanya default gateway itu memakai first IP. Nah, pada saat kita mau mengkonfigurasikan atau mengerjakan paket tracer yang ada di Cisco itu, mengerjakan modul praktek menggunakan paket tracer. Nah, modul Cisco. Nah, itu biasanya tampilannya seperti ini. Ini soalnya. Nah, bentar. Ini soalnya. Ada yang soalnya ini. Kemudian ada activities yang harus dikerjakan. Nah, kita baca activitiesnya dulu yang harus dikerjakan. In this lab, you will design a VLSM addressing schema given a network address and host requirement. You will configure addressing on router, switch, and network host. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasikan pengalamatan di router, switch, dan network host. Nah, ada skenario-nya, kemudian lanjutkan instruction. Nah, ini kita dipermudah dengan mengetahui step by step-nya apa yang harus dikerjakan. Nah, di sini kita mencari atau mengidentifikasi kebutuhan host requirement-nya. Di sini ada tabel LAN dan jumlah kebutuhan alamat. Nah, setelah itu lanjut ke desain requirement. Di sini read the addressing design follow guidelines provide in the curriculum regarding the order of the subnet. Kemudian the subnet should be continuous, terus there should be no unused address space between subnet. Nah, kemudian
setelah dicari kebutuhannya, lalu kita alokasikan IP-nya. Nah, kita isi tabel di bawah tabel ini. Subnet description, number of host need, kemudian network address, first usable host address, kita bisa tambah second, bisa tambah last, juga kemudian broadcast, kita bisa tambah prefix, kemudian kita bisa tambah subnet max-nya untuk memudahkan nanti. Kemudian configure requirement. Oh, ada node-nya. Di sini ada node-nya. Ternyata setelah dibaca, IP router itu menggunakan IP pertama pada LAN yang terhubung. Kemudian IP switch itu menggunakan IP kedua pada router. Dan default gateway menggunakan IP routernya. Nah, setelah itu ada lagi hostnya, komputernya menggunakan last host IP. Sebelum broadcast ya, last host IP itu yang sebelum broadcast, bukan broadcastnya. Nah, kemudian kita isi. Ini gambarnya seperti ini. 172.19.670/24. Slash 24 itu berapa sih? Itu 255 ditambah 255 ditambah 255.0. Nah, ini ketika kita mau membagi jaringan ke dalam beberapa subnet, ini ada perhitungannya. Tadi kan menggunakan prefix. Prefix /24 itu 255.255.255.0. Nah, block size-nya banyaknya, besarnya host yang ada itu 256. Nah, 256 itu bisa digunakan network address, broadcast address, kemudian host-host yang bisa digunakan dari first sampai last. Nah, kemudian subnetnya kalau 24/24 itu subnetnya untuk kelas C1, untuk kelas B 256, untuk kelas A segini. Dari mana? Dari rumus 2x 2 pangkat x, di mana x adalah banyak biner 1 pada oktet terakhir subnet mas. Jadi IP itu kan ada 32 bit. Nah, di sini 32 bit itu biasanya terbagi dua, network dan host. Nah, kita lihat oktet terakhir subnet max. Oktet terakhir subnet max. Kalau kelas C ini kan 255.255.255.0, maka binerinya yang satu kalau kelas C di /24 itu 0. Nggak ada yang bernilai 1 pada oktet terakhir subnet mask-nya. 0, maka 2 pangkat 0, 1. Tapi kalau di kelas B beda lagi. Karena ini sudah 16 pertama itu network dan 16 terakhir itu host, maka masih ada 8 kan di hostnya itu yang bernilai 1 akhirnya 8 buah bit. Maka 2 pangkat 8 sama dengan 256. Kalau yang A ini kalau /24 maka yang bernilai 1 berapa? 16. Maka 2 pangkat 16 gitu. Nah, kemudian jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet yang tadi ini keterangan saya misalnya 255 yang hostnya kalau /24
hostnya itu kan kalau kelas C, network, terus network host. Nah, 24 network, 8 host kalau di kelas C. Kalau /24 maka 0 jumlah yang satunya di host ini, 8 bit host ini tidak ada nilai 0, tidak ada nilai satunya. Maka 0, 2 pangkat 0, 1. Tapi kalau di kelas B itu host. Nah, 16 jadi ini kan 16. Nah, karena 24 sisanya ada 8 yang 2 pangkat 1 yang nilainya 1, maka 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, jumlah host per subnet /24. /24 itu jumlah host per subnetnya itu kan dilihat dari 0. Nah, subnetnya 24 itu kan 255, 255, 255, 0. Nah, Y itu adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet max. Pada oktet terakhir subnet max. 2 pangkat Y min 2. 2 nolnya ini kan ada 8. Ada 8. 2 pangkat 8 dikurangi 2, jadi 254. Nah, kenapa dikurangi 2? Karena kita harus menyisakan 2 host untuk satunya untuk network dan satunya untuk broadcast. Gitu. Nah, jadi ketika ini ada soal seperti ini, pertama network besarnya 172.19.67.0/24. Nah, kita harus cari ada berapa LAN di sini? Ada 4 LAN. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 dan masing-masing memiliki ini masing-masing itu memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Misalnya saya hapus dulu. Oke. LAN ES1. ES1 kita sekaligus mengurutkan. Yang paling besar adalah ES1 23 host. Maka di sini tulis 23, terus ES2-nya 19, WS2-nya itu 11. WS ini setelah saya coba sepertinya ini WS1 terus ini WS2 deh. WS1 ini WS2. Kayaknya sih. 2 ya WS2-nya ini 11, ini 7. Oke, saya salah ditaruh di sini. Ini 7. Nggak bisa nulis nih. Nah, ini turun ke 7. Nah, selain LAN ini ada 2 lagi nih kebutuhan yang menghubungkan server to router ke router. Nah, setelah itu kita alokasikan di sini. Number hostnya 23, kemudian 19, kemudian 11, kemudian 7, dan ada yang 2. Nah, kemudian prefixnya berapa? Kebutuhannya ini kan 23. Yang mengakomodir 23 itu prefix berapa? Kita lihat block size-nya. 23 yang mendekati 32. 32 itu /27. 32 itu /27. Oke, 32 itu /27.
27. Nah, ini 27. Terus kemudian 19 juga sama, /27 karena 32. Nah, yang 11 ini 16. 16 itu slash berapa? 28. Ini juga 28, karena kan ada 8 memang. Ada boxes 8, tapi kan kalau 7 masih kurang 1. Jadi langsung 16. Yang 2 ini bisa 30. Nah, dari sini kita bisa menentukan subnet max-nya. Ini 255, kemudian 255, 224. Nah, kemudian ini kan sama, kita copy, kita paste. Terus setelah itu 28 itu 240 terakhirnya. Nah, ini 240 sama ini 252. Aduh, salah. Dua 252. Nah, setelah itu baru kita tentukan ininya. Di awal kan 172, 19, 67, 0. Nah, kita langsung lanjut ke ini. 1. Terus broadcast-nya, karena 32, maka 31. 67, 31. Nah, lanjut ke sini 32. 32. Terus lanjut ke sini kemungkinan 33. Ya, 33. Kita bisa nambahkan second host-nya karena second host-nya itu dibutuhkan untuk konfigurasi switch-nya. 30, terus habis itu yang ini. Berarti ini apa ya? 32 jadi 32 63. 63 nih. Nah, terus habis itu ini 63, di sini 62. 62 di sini 63, 64. Nah, di sini karena 28, 16 jadi apa ya? 79. Nah, di sini baru 78. Terus di sini baru 78 itu ini 64, 65. Ini WS2 kayak ini. WS2, WS1. Sepertinya berkebalikan deh. WS2-nya 64. Oh, ini WS1. WS1 ini WS2.
Terus habis itu kita ini kan satunya 64. Bentar, kayaknya ada yang ini. Oke, benar. Terus 6, 7, sebentar. Kita cari dulu ini. Ini sepertinya kayaknya ada yang salah. Di sini tuh bukan WS1, itu ini WS2. Soalnya sudah dicoba, tapi ada salahnya. IP address-nya nggak bisa masuk. Kayaknya sih seperti itu. Jadi ini bukan WS1, tapi ini WS2. Nah, kemudian ini ditambahkan 79 jadi 80. Kemudian di sini 81. 81 di sini jadinya 94. Broadcast-nya itu bukan 94 tapi 95. Nah, terus habis itu ini baru 94. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ke ini 96, 97, 97, 98, baru di sini 99. Nah, sudah selesai. Setelah ini kita masukkan ke sini. Tadi ada keterangan bahwa S itu router itu IP pertama, first IP, terus switch itu second IP. Nah, default gateway-nya first IP berarti. Oke, terus komputernya itu menggunakan class usable host address. Oke, sekarang kita masukkan untuk mempermudah pengerjaan, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini sehingga nanti kita tinggal mencontoh yang ini. G00 itu kalau interface di router dan LAN, kalau di router dan switch, di router itu adanya gigabit Ethernet dan serial, tapi kalau di switch itu VLAN, interface VLAN. Nah, di sini gigabit internal. Karena G00 itu nyambung ke ES1, maka ini dimasukkan ke sini. Subnet mask-nya maka ini. Oke. Nah, default gateway-nya nggak ada kan. Terus G01 itu masuk
yang atas ES2. ES2 first IP-nya ini. Nah, kita masukkan second IP-nya sama, bukan second. Subnet mask-nya sama. Terus habis itu serialnya itu kita menggunakan yang ini. Yang ini. Karena ini susah, saya memasukkan serial yang ini karena tinggal diganti 98. Terus di sini 240. Oke, ini 240. Saya masukkan dulu ya, ini 240. Kalau yang di sini tadi 2552. Copy. Paste. Nah, kemudian G0-nya. G0-nya ini tadi di WES itu terhubung di sini kan. Di WES 1 G00 itu 65. G01 itu 81. Default gateway. G00 65, G01-nya 81. Terus di sini sudah, ini baru masukkan. Nah, jadi seperti ini. Masuk punyanya ini. Nah, setelah itu kita baru isi default gateway-nya kan 0. Nah, tidak ada kan? Kita masuk ke switch. Switch 1. S1 itu ini. Maka VLAN-nya kan second-nya. Second-nya itu nah, 2 berarti. Terus IP-nya is-nya sekian. Terus karena ini juga sama ini. Ini bukan 12 tapi 2. S2-nya pakai ini, tapi ini 34. Karena second IP 34. 63, 64. Enggak, 79, oke. Nah, kemudian default gateway-nya itu pakai yang first. Yang ini masuk. Terus ini juga 34 kan, ini juga masuk. Nah, sekarang ke WS1. WS1 ini delapan puluh berarti 8182. WS1 82, WS2 ini 66. 66 karena kayaknya ada yang salah ini WS-nya penulisannya. 82, 66, terus habis itu di sini 240. Copy, paste, terus habis itu default gateway-nya 65 itu masuk ke 65 masuk ke WS2. Terus ini 80 masuk ke WS 80 ya. 82
81. 81 masuk ke WS2. Tuh. Sekarang tinggal yang ininya, komputernya. Komputernya itu last host 30 S itu S1 itu E12 gini, terus yang 30 tadi 62 itu masuk ke sini. Terus yang 94 itu masuk ke mana ya? 94. Kalau ini salah tadi penggambarannya W287 itu harusnya W1 jadi ini last host 78. Ini W287 itu ini. Kemudian W1201 78 kan. 78 itu tadi ambilnya 79. Oh, lasos 78. Kemudian yang terakhir 94. 94. Nah, kemudian baru ininya 2 WS itu 2240. WS 2240, ES itu 224. Oke, sudah terisi. Sekarang tinggal default gateway-nya. Default gateway-nya W287 itu router canvas. W287 itu 65. Terus W287 WS1 65. Terus WS2 WS1 87 itu 65 itu WS1 65 itu WS1 W287 benar. Terus W120 ini kan WS2 itu 81. Oke, terus setelah itu kita ke ES47. ES47 itu di yang 47 itu di 19 ini. Apa ya? Lasos. Copy. 62. 62 ya. 1336581 6581
4733. Oke, default gateway. Default gateway-nya, terus ini 1. Kan ini E122 itu terhubung dengan host yang 23. Oke, 1 benar. E247 33 benar. E1201 itu S2 81. Terus E287 WS1 65. Oke, sudah. Setelah ini baru kita konfigurasikan. Kita pindah ke kita buka dulu. Ini kita buka paket tracernya. Kita buka paket tracernya. Ada seperti ini bentuknya. Kita selesaikan routernya dulu. Nah, kita selesaikan routernya dulu sambil lihat tadi tabelnya. Sekarang ini geser. Oke. Start. Enter. Enter. Enable. Konfigur terminal. Kemudian masuk interface. Ini untuk memasukkan IP. Bentar, stop share Cisco-nya. Cisco-nya. Nah, saya stop dulu. Oke. Terus sudah masuk. Ini karena router di gigabit Ethernet, kemudian serial gigabit internetnya itu 00 dan 01. Kita mulai interface gigabit Ethernet 00. Bisa G00 IP address-nya 172, terus kemudian 19.67.1.255, terus 255.224, enter, no shutdown, enter, exit. Nah, terus habis itu
ke interface G01. Nah, interface G01 IP address 172 ini S kan 172 19 67 33 255 255 255 224. No shutdown exit, kemudian interface serial 000, kemudian IP address-nya 172 19 67 97 sebentar. Kemudian 255 255 255 252 252. No shutdown exit ya no shutdown exit exit lagi copy run start. Oke, kita cek apakah terhubung. Oke, terhubung. Ini apa? Yang ini ya? Yang lama ya? Apa kesimpan? Mungkin sih kesimpan. Oh, enggak. Oke. Ini kayaknya ada yang tersimpan. S1-nya. Oh, enggak. Tidak, ini karena semuanya sudah terkonfigur, maka menyala hijau. Ini yang merah sekarang. Jadi kita lihat. Kalau seperti ini berarti sudah masuk. Kita lihat yang ini. Enable configure terminal interface G00, kemudian 00 benar, IP address-nya yang west itu 172 19 67 65, terus 255 255 255 240, terus no shutdown exit, terus interface G01 berarti 172 19 67 81 255 255 255 240. Oh, salah. Interface G01 enter dulu, baru IP address 172
1967 81 255 255 255 240. Kemudian no shutdown exit interface serial 000 IP address 25172 196798. Terus 255 255 255 252. Kemudian no shutdown no shutdown exit copy run start. Salah. Exitnya exitnya salah tulis, copy run start. Coba salah. Exit lagi. Baru di sini copy run start ini. Oke, sudah selesai terhubung semua. Terus kita coba ke ES2. ES2 ini konfigur terminal, kemudian karena ini itu switch, jadi interface-nya VLAN 1. Nah, kemudian IP address-nya berapa ya? 172 172 19 67 2 255 255 255 224. Nah, jangan lupa di no shutdown kan, shutdown, setelah itu exit, baru isi IP default, jangan lupa kasih ini gateway berapa ya, 172 19 671 exit copy run start. Nah, kita coba cek ini ES2, sekarang ES1. ES1 enable konfigur terminal interface VLAN 1 IP address ES1 ya. EES kok ES1 nih? Tadi ES berapa? Wah, salah klik tadi. Ini harusnya ES1 yang 172. Salah. IP address ES1 itu 172 19 67 2 255 terus 255 255 224. Terus no shutdown exit exit terus habis itu IP default
gateway. IP default gateway-nya 172, saya tadi salah masukkan, ternyata ini ES1 172 19 671 kurang titik 1 67 1. Nah, kemudian di sini exit, kemudian copy run start. Dah. ES1, kita cek ES2 tadi, saya lupa. S2 itu 172, nah salah kan, S2-nya configure terminal, IP default gateway, IP interface VLAN, kemudian IP-nya, nah ini salah, IP-nya ES2 itu ternyata bukan 2 tapi 34. Nih, saya salah ini. Salah ngeklik tadi. ES2 itu 34. Terus habis itu enter, baru di sini shutdown dulu, exit, terus IP default gateway-nya juga salah. Ini seharusnya 33. 172 33 172 19 67 33. Nah, jangan lupa di exit-kan. Nah, di sini copy run start. Oke, coba kita cek di sini sudah berapa, ada yang salah atau tidak. Nanti kalau salah kita perbaiki. ES sudah. Oke. Sekarang ke WES juga sudah. WS-nya ini yang rada-rada ternyata. Oke. Kemarin dicoba ada error. Nggak tahu kalau yang sekarang. Sekarang ke ini sudah nyala semua. ES sekarang. ES WES. WES-nya WES1. Enter. Enak. Conf T. Terus interface VLAN 1. IP address WS1 172, kemudian 19, nah, rada-rada ini 67 82, terus 255 255 255 240. Nah, terus habis itu no shutdown, exit, terus dia minta IP default gateway, karena ini WS1 maka 172 19 67 80. 172 19 67 80. Terus exit, copy run start. Exitnya copy run start. Oke, dicoba kemarin ada error, sekarang dicoba apakah masih error.
Wow, WS1 IP address-nya. Oh, ternyata tadi itu kebalik. IP address-nya itu kan tadi ini di mana close. IP address-nya salah. Di mana tadi? WS1. WS1 ini IP address-nya salah. Jadi coba di konte IP address 172.19 WS1 ya. WS1 itu oh bukan. Tadi itu WS1 82. WS1 bukan 82. Tadi itu WS1-nya 66. 66. 255 25 no shutdown. 172 19 kok invalid input. IP address 172 19 67 66 22 255 255 255. Oh, salah. Kita harusnya konfigur interface VLAN dulu. Baru ini terus no shutdown. Coba. Oke. Ntar assessment. Oh, salah default gateway-nya. Oh ya, tadi belum ganti default gateway. Default gateway-nya belum masukkan default gateway. Exit dulu default gateway. Default gateway bukan yang 80 tapi 65. Oke. Terus exit, terus habis itu copy run start. Nah, coba dicek lagi apakah masih salah atau tidak. Cek result assessment. Oke, jadi perhitungannya tadi, sorry, kayaknya ada yang keliru. Ada yang keliru itu karena saya tidak memperhatikan ininya. Ternyata ini WS1 itu 66. WS1 itu 66. Oh iya ini loh, ini WS1-nya 64, 65, 768. Saya salah naruh tempatnya. Oke, saya salah naruh di sini. WS1-nya itu kan 7. Oke. WS1-nya itu 66. Di sini saya enggak salah ini sebenarnya. WS1-nya ini kan 7, harusnya di sini. WS1-nya. Sebentar. Ini konfigurasinya sepertinya ada yang ini. IP default gateway-nya kan address-nya itu 66. WS1-nya. WS1-nya itu 66. Nah, ini harusnya WS2. Nah, kalau 66 itu harusnya
Sip. WS1-nya. Terus WS2-nya 82. Nah, ini yang benar. Yang benar itu ini. Jadi, sepertinya di sini tuh di ininya salah. Kalau saya berdasarkan yang gambarnya ini, gambar yang di apa namanya, di paket tracernya WS1 itu 7, WS2 itu 11, tapi ketika dimasukkan itu ternyata nggak connect IP-nya. IP-nya nggak connect. Jadi sepertinya kebalik. Atau gigabyte ini ya. Tapi gigabyte-nya itu benar. G00. G00 WES-nya itu 65. G00 WES-nya itu 65. Oke. Tapi G00-nya benar. 172 19 67 65. Nah, ini tapi kebalik ininya. Entah tadi salah masukkan G00 atau di paket tracernya kebalik WS2 sama penamaannya kebalik WS2 sama WS1. Tuh. Jadi pembahasannya ketika kebalik yang WS1 itu 11, WS2 itu 7. Nah, di sini apakah karena pengaruh G00-nya kurang tahu juga sih. Coba G00-nya dirubah dulu. G00-nya dirubah. Oke. G00-nya dirubah, G01-nya dirubah. Tapi benar IP-nya. IP-nya benar tapi korek. Di sini kan sudah ada pembenarannya. IP-nya korek di portnya ini. Portnya ini benar di WES. Mana WES? Nah, IP address-nya korek. Di WES Ethernet 01-nya korek dan ya internet satunya korek. Berarti kan benar menginputkan IP-nya. IP WES-nya. Nah, tapi di sininya di WS2 WS1-nya WS1-nya default gateway-nya mungkin karena penamaannya di gambar ini keliru atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang akhirnya seperti ini. Terus setelah itu lanjut WS2. Tadi kebingungannya sih di situ kalau yang ini.
Tapi coba apakah bisa 100% atau tidak. Tadi kan WS1, sekarang WS2. WS2 ini belum, enable, terus habis itu configure terminal, terus interface VLAN 1, terus habis itu IP address. Nah, ini baru W2. Tadi 66 sudah kepakai, sekarang 172 19 67 82 terus 255 255 255 240 no shutdown, terus exit, terus IP default gateway. IP default gateway-nya 172 19 67 80. 80, terus exit, copy, run, start. Nah, sudah selesai. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Oke. Oh, IP default gateway-nya belum dirubah ternyata. Oke, tadi belum dirubah IP default gateway-nya. WS2 masuk configure terminal IP default gateway gateway IP default gateway itu berarti 80 ya, 82. Terus itu kalau 80 disalahin ya. Dari default gateway. Astagfirullah. 80. Oh, ini 82 benar. 80 kenapa salah? PS2 IP default gateway-nya 165. Ntar cari lagi IP default gateway. PS2. Oh, 81, bukan 80. Tapi 81 karena kan router itu IP-nya first. Ya, ada yang salah ternyata di sini. Setelah saya lihat di sini itu IP default gateway-nya 81. Jadi saya nulisnya 80. Oke, kita balik lagi ke sini. Coba sudah selesai. Close. Atau masih tetap.
Oke, S1, S2 sudah selesai. Sekarang tinggal masukkan ini, dari sini tinggal masukkan ke komputernya masing-masing. Caranya ES dulu, ES47. Nah, kita beri statik di sini. 47 itu 172, 19, 67, ES47, 62. Terus subnet masnya 255, di sini ganti 255, terus 224. Nah, default gateway-nya diganti 172, 19, 67, 33. Oke. Terus ini juga begitu. Dua-dua, sebentar saya percepat. Cepat, tinggal copy paste aja. Copy, sini paste, subnet masnya. Copy, paste, copy, terus ini paste. Oke, coba dicek lagi. WS W287. Nah, ini sudah agak upload ini. Coba ini pasti kebalik semua nih. WS287. 94, 240, terus ini copy. Nah, terus PS1, salah. Ini, terus ini di W1 2001, ini copy, terus W28, ini 240, copy, copy. Nah, apakah bisa 100%? Kita lihat. Oke, kita lihat sudah 100%. Sudah selesai. Sekarang kita coba ngeping. Salah. Ping pertama ke W87 itu ke sini. Copy, paste, paste. Coba. Oh, nggak bisa. Oke. Terhubung ping 12865. Coba 78. Terus coba di sini ES ini. Coba ping copy ada 47 copy
Sama ya. Bisa. Oke. Terus E27. Shipping. Wah. Oke. Oke, sudah bisa ngeping. Tapi request time. Ping. Oke. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa. Ini untuk paket tracer tentang konfigurasi VLSM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di